Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Rifdayati dengan NIM 1916-050102, berasal dari program studi perbankan syariah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irsa Dunas SEMSI selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Almizan SHIMA selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Yanti Afrida MAG selaku dosen penguji 1, yang saya hormati Ibu Nila Mardia MM selaku dosen penguji 2, yang saya hormati Bapak Irsa Dunas SEMSI selaku dosen penguji 3, dan yang saya hormati Bapak Almizan SHIMA selaku dosen penguji 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan, yaitu dengan judul Pengaruh Layanan Digital Banking dan Edukasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan di Perbankan Syariah. Studi kasus pada penelitian ini yaitu di BSI KCP Solok Selayu. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan inklusi keuangan itu? Inklusi keuangan dapat kita artikan sebagai ketersediaan akses untuk masyarakat dalam memanfaatkan dan memilih produk dan layanan jasa keuangan, yang tentunya dengan cara yang mudah dan nyaman dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Halo Sobat, pernah nggak sih kalian melihat momen di mana ada orang yang mengalami kesulitan bertransaksi karena saat berbelanja, toko atau UMKM-nya hanya menerima pembayaran tunai? Repot juga ya. Faktanya, memang masih banyak loh masyarakat yang tidak paham dan bahkan tidak mempunyai akses ke layanan keuangan. Padahal, akses layanan keuangan itu penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Loh, kok gitu? Apa hubungannya ya akses layanan keuangan dengan kesejahteraan masyarakat? Jadi gini sobat, keuangan inklusif adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal berkualitas yang tepat waktu, lancar, dan aman. Tentunya dengan biaya yang terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Makanya, akses layanan keuangan yang terjangkau atau inklusi keuangan itu penting, agar segala akses layanan keuangan formal, seperti fasilitas kredit, terutama bagi kelompok rentan, dapat tersalurkan dengan baik, sehingga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan di masyarakat. Karenanya, Bank Indonesia turut berkontribusi nyata untuk mendukung inklusi keuangan yang merata, salah satunya lewat digitalisasi sistem pembayaran. Hal ini dilakukan agar keuangan inklusif dapat segera terwujud. Tentunya, dalam mendorong terwujudnya keuangan inklusif, Bank Indonesia tidak hanya sendiri sobat, tapi bersinergi bersama regulator keuangan terkait, kementerian, lembaga, dan industri layanan keuangan dalam upaya meningkatkan pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Wah, semoga semua kalangan masyarakat, mulai dari abang-abang rujak, abang bakso, neng kasir coffee shop, hingga ibu-ibu UMKM di pedesaan, punya kesempatan untuk menerima layanan-layanan keuangan yang lebih baik ya sobat. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu karena masih minimnya pengetahuan ataupun keterampilan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Sehingga dalam hal ini literasi keuangan perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai produk dan jasa perbankan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan perbankan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan strategi untuk menghapus segala bentuk hambatan dalam akses layanan keuangan perbankan. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital perbankan dan melakukan literasi keuangan. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai layanan teknologi digital perbankan. Selanjutnya, untuk literasi keuangan, mari sama-sama kita simak video berikut. Materi bukan segalanya, tapi segalanya butuh materi. Terus, gimana caranya kita bisa mengelola materi yang kita miliki dengan optimal? Nah, salah satu jawabannya adalah meningkatkan literasi keuangan. Literasi keuangan itu apa sih? Sederhananya, literasi keuangan itu berarti melek urusan keuangan. Atau paham gimana caranya mengelola uang dan menggunakannya secara bijak.
Nah, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, hanya 38% dari keseluruhan kelompok responden sudah cukup pemahaman keuangannya. Wah, dikit banget ya. Kalau kamu termasuk yang sudah paham atau belum? Gak sampai di situ, ada juga nih dampaknya kalau kamu gak melek keuangan. Di antaranya, salah dalam mengambil keputusan keuangan, terlilit hutang, jadi korban investasi bodong, dan ada risiko pencurian atau penyalahgunaan data pribadi. Itu sih ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Selain kita, pemerintah juga bisa kena dampaknya loh. Misalnya muncul gangguan pada pertumbuhan di sektor finansial tingkat nasional dan juga ekonomi digital yang masih berkembang. Sayangnya, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih minim. Artinya, masyarakat tahu produk-produk keuangan, tetapi kurang mengerti manfaatnya. Yuk, mulai langkah kita untuk lebih melek keuangan, biar bisa mengelola materi yang kita miliki secara optimal. Setelah mengetahui mengenai inklusi keuangan, layanan digital banking, dan edukasi keuangan, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh layanan digital banking terhadap inklusi keuangan di perbankan syariah, kemudian untuk mengetahui pengaruh layanan edukasi keuangan terhadap inklusi keuangan di perbankan syariah, dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh layanan digital banking dan edukasi keuangan secara bersama-sama terhadap inklusi keuangan di perbankan syariah. Pertama-tama yaitu analisis koefisien determinasi. Pada tabel dapat kita lihat bahwa nilai koefisien R-square yaitu 0,737 atau 73,7%. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pengaruh layanan digital banking dan edukasi keuangan dapat menjelaskan 73% variabel inklusi keuangan. Sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. Pada tabel koefisien dapat kita lihat bahwa nilai konstantanya yaitu 3,037 atau yang bernilai positif. Jadi dapat kita interpretasikan bahwa layanan digital banking dan edukasi keuangan sebagai variabel X berkontribusi positif terhadap inklusi keuangan sebagai variabel Y. Selanjutnya analisis statistik terhadap uji T variabel layanan digital banking. Nah, berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai T itu yaitu 6,636, lebih besar daripada nilai T tabel yaitu 1,985. Maka dapat disimpulkan bahwa H01 ditolak dan HA1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh layanan digital banking terhadap inklusi keuangan secara signifikan. Selanjutnya, uji T pada variabel edukasi keuangan. Nah, pada tabel dapat dilihat bahwa nilai T hitung yaitu 5,537, yang artinya lebih besar daripada R tabel yaitu 1,985. Maka dapat disimpulkan bahwa H02 ditolak dan HA2 diterima. Artinya, terdapat pengaruh edukasi keuangan terhadap inklusi keuangan di perbankan syariah. Yang terakhir yaitu uji F atau uji pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara bersama-sama. Nah, pada tabel dapat kita lihat bahwa nilai F hitung yaitu 13,051, lebih besar dari nilai F tabel yaitu 3,093. Hal tersebut membuktikan bahwa H03 ditolak dan HA3 diterima. Artinya, terdapat pengaruh layanan digital banking sebagai X1 dan edukasi keuangan sebagai X2 terhadap inklusi keuangan sebagai variabel Y secara signifikan. Nah, setelah dilakukan berbagai uraian dan analisis tadi mengenai penelitian pengaruh layanan digital banking dan edukasi keuangan terhadap inklusi keuangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa layanan digital banking dan edukasi keuangan berpengaruh yang signifikan terhadap inklusi keuangan di perbankan syariah. Demikianlah presentasi dari hasil penelitian yang telah saya lakukan. Mohon